10 bulan. Itulah waktu yang dibutuhkan Ade Kuswara Kunang untuk berpindah dari karpet merah Istana Negara menuju ruang pemeriksaan sunyi di Gedung Merah Putih KPK. Kamis malam, 18 Desember 2025, Bekasi kembali berduka. Bupati termuda dalam sejarah kabupaten itu yang baru dilantik Februari lalu terjaring operasi senyap. Ironinya sangat tajam. Penangkapan ini terjadi tepat saat pemerintah Kabupaten Bekasi baru saja dipuji masuk zona hijau pencegahan korupsi. Ternyata, hijau di atas kertas tak menjamin bersih di lapangan. Operasi dimulai sekitar pukul 7 malam, tanpa sirina, tanpa kegaduhan. 3 penyidik KPK merangsek ke lantai 2 gedung Bupati di Cikarang Pusat. Ruang kerja Ade Kuswara disegel. Tak berhenti di sana, kantor Disbudpora, Dinas Bina Marga hingga Dinas Cipta Karya ikut dikunci rapat. Sebelum diciduk, Ade sempat menghilang selama 2 hari. Ia absen dari agenda penting, termasuk rapat makan bergizi gratis di Gedung Sate. Sumber kami menyebut, Ade dibawa masuk ke gedung KPK melalui akses belakang secara senyap. Mengapa? Karena penyidik masih memburu target lain yang tak kalah besar, seorang oknum kepala kejaksaan negeri. Inilah yang membuat kasus ini sangat kompleks, apa yang oleh jurnalis disebut sebagai 2 kutub. Kutub pertama adalah pola klasik, dugaan suap terkait proyek-proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Bekasi. Namun kutub kedua jauh lebih gelap, dugaan pemerasan. KPK tak hanya menangkap Ade, tapi juga ayahnya, Haji HM Kunang. Informasi yang dihimpun menunjukkan adanya persilangan kotor. Ade Kuswara diduga terjepit di tengah. Ia disinyalir menjadi pemberi suap untuk mengamankan proyek. Namun di saat yang sama, ia diduga menjadi korban pemerasan oleh oknum penegak hukum melalui perantara sang ayah. Di Bekasi, korupsi tampaknya bukan lagi sekedar pilihan individu, melainkan ekosistem yang saling mengunci antara eksekutif dan aparat hukum. Ade Kuswara adalah representasi politikus muda. Usianya baru 32 tahun, berlatar belakang hukum dan mengantongi harta 80 miliar rupiah, sebagian besar berupa tanah di Bekasi dan Karawang. Sebagai kader PDI Perjuangan, ia membawa harapan regenerasi. Namun Bekasi seolah terjebak dalam kutukan yang sama, dari Sa'dudin, Neneng Hasanah Yasin, hingga kini Ade Kuswara. Nama-nama berganti, tapi polanya tetap, suap, proyek, dan janji manis pembangunan. Jika pemimpin mudanya saja sudah terjerat dalam lingkaran setoran hanya dalam hitungan bulan, kita harus bertanya, apa yang salah dengan sistem politik di tanah Jawara ini? OTT Bekasi kali ini adalah alarm keras bagi kita semua, bahwa label zona hijau atau gelar akademis mentereng hanyalah kosmetik jika mentalitas balas budi politik masih dominan. Kasus 2 kutub ini membuktikan bahwa penegakan hukum kita masih punya lubang mengapang yang bisa dipakai untuk memeras atau melindungi. Ade Kuswara kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun pertanyaannya bagi kita, sampai kapan Bekasi akan terus melahirkan pemimpin yang berakhir di rompi oranye?